Itu masa lalu, teman-teman. Sekarang Anda kan dengerin musik itu pasti lewat YouTube, gitu ya. Kalau di sini kan dengernya hanya musiknya, tapi kalau di YouTube kan ada video klipnya, ya tak? Ada video klipnya. Nah, semua itu kenapa? Internet. Kok bisa? Karena internet. Coba kalau nggak ada internet, nggak bakalan Anda bisa dengerin lewat YouTube, itu nggak ada. Jadi orang yang menemukan internet itu hebat. Kalau Anda pernah ngerasain taksi pakai Argo, sekarang kan mesti pakai Gokar, gitu ya. Kalau nggak Grab, gitu ya. Kalau dulu pakai Argo, kalau Anda pakai Gokar, itu kan saya mau ke Malioboro dari kampus vokasi. Anda langsung tahu harganya berapa. Anda bisa milih, oh saya kalau pakai Gokar sekian, kalau pakai Grab sekian, kalau pakai Maxim sekian, gitu ya. Wah, saya paling yang murah, gitu ya. Yes, saya langsung tahu. Tapi zaman dulu, Anda nggak tahu, Pak, taksi kamu masuk mau ke Malioboro, ya dia pencet Argonya, terus gitu ya. Terus pergi ke Malioboro. Berapa bayarnya belum tahu sebelum sampai sana. Lah kalau taksinya curang, dia muter-muter, gitu ya. Dia muter-muter, wah supaya jauh. Wah, kalau orang, wah ini orang nggak tahu sini nih, saya tak muter-muter aja, biar jauh. Wah jauh Pak ini lokasinya, padahal nyuk gitu ya. Dia padahal di situ dia sono gitu ya. Balik lagi di sini, nih bayarnya 200.000. Ya, kalau sekarang Gokar muter-muter, ya rugi. Wong sudah tahu harganya sekian, dia muter ya tetap dibayar segitu ya. Ini konsep besarnya. Jadi bahwa dalam proses pendidikan itu kan mesti ada input Anda, terus kemudian menghasilkan output lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia kerja. Nah, proses pendidikan itu harus didukung oleh kegiatan-kegiatan yang mengembangkan soft skill. Ya, jadi soft skill itu didapat dari mana ya? Dari kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Ya, hidup kan tidak hanya untuk masalah uang kan gitu ya. Mungkin kan Anda mungkin jadi seorang lulusan mekatronika supaya saya bisa semakin bermanfaat buat orang lain kan gitu ya. Nah sekarang saya tetap mekatronika, tetapi mekatronika saya bisa saya jadikan konten ternyata gitu ya. Kayak saya sekarang dosen, saya ngajar PLC, ngajar motor listrik, ngajar robotika dan sebagainya. Apa yang saya ajarkan itu ternyata bisa menghasilkan uang dari konten. Saya ahli apa? Kegiatan saya apa? Karena nanti kalau Anda lamar pekerjaan, di dalam CV Anda, itu pasti sekarang diminta untuk memasukkan media sosial Anda apa? Alamatnya. Karena mereka akan melihat jejak digital kita. Maka hati-hati kalau punya media sosial yang di dalamnya isinya ujaran kebencian, macam. Selamat pagi. Ya. Nah, hari ini kita akan saya akan menyebar virus ke teman-teman, gitu ya. Saya akan menyebar virus ke teman-teman supaya teman-teman terbuka, gitu ya. Virus keterbukaan ini, virus keterbukaan supaya teman-teman terbuka bahwa ada peluang, gitu ya. Ada banyak peluang untuk di dunia yang sudah berubah ini, ya. Oke, saya memberi judul di sini adalah komunitas digital konten kreator, gitu ya. Jadi kita di Fakultas Vokasi sedang berencana mengembangkan sebuah ide di dalam Fakultas Vokasi, itu ada komunitas digital konten kreator. Nah, maka nanti minta tolong teman-teman yang lain suruh datang aja ke sini, gitu ya. Telat nggak apa-apa, kita diskusi aja santai. Minta tolong ke teman-teman yang lain. Karena ini banyak yang nggak datang terus terang ya. Nah, oke. Ini adalah salah satu strategi promosi Fakultas Vokasi. Ya. Nah, saya akan mulai dari beberapa pertanyaan yang mohon jawaban dari teman-teman semua. Yang pertama adalah, saya yakin semua teman-teman di sini pasti punya HP.
Ya. Maka pertanyaan ini, apakah ada di antara kalian yang tidak memiliki HP? Pasti jawabannya adalah tidak. Ya, ada yang nggak punya HP? Oh, kalau rusak. Tapi kan kalian mesti punya HP, gitu ya. Terus yang kedua adalah teman-teman pasti punya akun media sosial. Ya, ada yang punya Facebook, ada yang punya Instagram, ada yang punya TikTok, ada yang punya YouTube dan sebagainya. Ya, teman-teman pasti mempunyai itu. Oke? Terus yang berikutnya, nah ini saya yang nggak tahu, gitu ya. Dalam 24 jam itu teman-teman menggunakan atau membuka HP itu kira-kira kalau dihitung itu berapa jam? Oh, ini kan udah ya, nanti kalau bertanya pakai ini ya, tadi mana ya? Nah ini kalau nanti tanya langsung aja, nggak apa-apa, kita santai diskusi. Kira-kira berapa jam? Kemarin diskusi saya di teknik informatika 10 jam. Ya, jadi dalam 24 jam itu ternyata 10 jam kita buka HP. Ya, nah sekarang kalau ada berapa jam kira-kira? Atau jangan-jangan lebih gitu ya. Waktu saya kemarin sharing di desa, satu desa, ada yang bilang 18 jam. Ini karena pengacara ya, pengangguran banyak acara mungkin gitu ya, gitu ya. Nah, oke ya, kita mau menekankan apa? Bahwa ternyata kehidupan kita itu sudah tidak bisa lepas dari handphone. Ya, 10 jam dalam 24 jam kan kita ada tidur. Tidur kita kan paling 6 jam gitu ya, 5 jam gitu ya. Nah, kalau Anda lagi mabar ya mungkin tidurnya pelan gitu ya. Apalagi nonton kemarin sepak bola itu ya, gitu ya. Terus kemudian pertanyaan saya, saat Anda itu buka HP tadi, yang 8 jam tadi, 10 jam gitu ya, sampai 18 jam, ngapain? Ngapain? Buka HP yang 10 jam tadi itu ngapain coba? Game, apalagi? Apa? TikTokan. Nonton YouTube, nonton Instagram, nonton Facebook. Iya enggak? Ya, itu yang Anda lakukan, gitu ya. Terus kalau kita refleksi sedikit lah, gitu ya. Manfaatnya apa buat kalian? Manfaatnya apa? Gitu. 10 jam TikTokan, manfaatnya apa? Nah, mungkin wah, saya senang Pak, bahagia gitu ya. Karena hidup saya itu sengsara. Kemarin Krisna bilang, Pak saya kalau hari Selasa stres. Kenapa? Ini saat dari pagi sampai sore itu kuliah terus gitu ya. Kuliahnya teori lagi gitu ya, pusing gitu ya. Apalagi yang ngajar Wadian. Oh di dalamnya lihat, oh gini, Wadian ngomong ya kita nggak tahu gitu. Oke ya. Nah, jadi refleksikan dalam diri Anda, 8 jam, 10 jam Anda nonton HP, manfaatnya apa? Ya. Terus kemudian, kalau kita mau ngomong biaya, kira-kira biaya yang Anda keluarkan 1 bulan untuk mainan HP itu berapa? Kalau misalnya Anda, wah saya ke kampus saja, ada wifi gratis, wah boleh aja kan ada fasilitas gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pakai paket data, kira-kira 1 bulan itu habis berapa ya? Kalau saya 100.000. Kalau saya 100.000, karena saya kan pasca bayar sudah saya set, pokoknya 1 bulan 100.000 kan gitu. Ya misalnya 100.000 1 bulan gitu ya. Jadi Anda mengeluarkan paket data itu 1 bulan 100.000. Nah, tahukah Anda bahwa saat tadi Anda TikTok, Anda nonton YouTube,
Facebook, Instagram, ya macam-macam itu. Orang yang tadinya membuat konten yang Anda tonton tadi, ternyata dapat dana. Mereka itu dapat uang ternyata. Ya. Jadi Anda itu dengan Anda menonton, Anda seneng nonton misalnya di anak saya itu di YouTube itu nontonnya nonton trik-trik game yang aneh. Loh, kok ngapain dia nonton orang main game itu ditonton? Ngapain gitu ya? Tapi ternyata besar sekali penggemarnya karena viewernya jutaan. Jadi kalau Anda tukang game tadi yang ngomong nge-game gitu ya. Sebetulnya kalau saat Anda nge-game, Anda buat konten tutorial game yang nonton banyak. Ya, yang nonton banyak. Oke? Itu pertanyaan pemantik untuk menyadarkan kita semua, ternyata kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa lepas dari gadget kita. Nah, hanya saja gadget kita itu belum maksimal memberikan manfaat kepada kita. Itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, kenapa kok kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari gadget kita? Karena dunia memang sudah berubah, gitu ya. Dunianya itu sudah berubah. Jadi sekarang itu dengan adanya internet dan AI itu telah merubah society kita, kehidupan bermasyarakat kita. Mungkin Anda kelihatan dekat sama teman. Coba kalau nanti di depan sekre gitu ya, kelihatannya kumpul, tapi semuanya mainan HP. Ya, society-nya sudah berubah. Tapi di sisi lain, orang yang jauhnya sampai ke negara mana, kita bisa video call-an gitu ya. Yang dulu saya tidak akan pernah bisa membayangkan itu. Terbayang itu tidak pernah. Saya lulus kuliah tahun 97 dari Gajah Mada itu nggak punya handphone, nggak tahu internet, boro-boro internet gitu ya. Dulu aja software untuk gambar saya itu masih pakai AutoCAD versi 10 gitu ya. Wah, pokoknya susah. Kalau mau cari referensi, saya harus ke perpustakaan. Sekarang tinggal Anda search Google gitu ya. Cari tutorial, lihat YouTube gitu. Ya, itu yang terjadi. Dunianya Anda sudah berubah. Maka jangan terjebak ke dunia lama. Dunia masa lalu kita itu sudah lupakan. Anda sekarang dunianya berubah. Nah, Anda harus bisa beradaptasi di sana. Tadi 10 jam Anda mainan HP, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Itu ya. Nah, coba internet itu telah merubah segalanya. Kita lihat di sini. Nah, internet itu telah merubah segalanya. Yang sebelah kiri, Anda tahu grup musik yang bawah itu siapa namanya? Iwan Fals. Mungkin orang-orang teknik biasanya agak tahu. Tapi kalau saya tanya itu di teman-teman informatika itu nggak ada yang tahu itu siapa itu ya. Kalau yang di tengah ada, karena ada tulisannya Ebit GAD, gitu ya. Saya itu pun dulu penggemarnya 3 grup itu, maka saya munculkan gitu ya. Kalau nggak Iwan Fals, God Bless ya Ebit GAD, gitu ya. Kalau lagi pas jatuh cinta, ya nyanyinya Ebit, gitu ya. Kalau lagi pas emosi ya Iwan Fals, gitu ya. Kalau God Bless itu lagunya juga hampir sama dengan Iwan Fals, tapi kritik sosialnya kan banyak Iwan Fals. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini teman-teman? Yang sebelah kiri itu adalah pemusik, penyanyi, grup musik masa lalu. Gitu ya. Nah, grup musik itu supaya dia dapat uang, musik itu kan jadi ladang untuk dia penghasilan. Itu direkam dalam bentuk kaset. Saya nggak tahu di sini, apakah ada yang masih merasakan dengerin musik pakai kaset? Masih ya? Nah, Anda masih generasi old.
Di, anak saya tuh ini apa toh? Nggak tahu gitu ya, nggak tahu ini. Nah, terus kemudian kaset ini sekarang sudah nggak ada yang jual. Kalaupun jual itu masih untuk hobi, ya, untuk orang-orang yang hobi, ya, nggak ada yang jual. Artinya pembelinya sedikit juga. Nah, kalau pembelinya sedikit, ya orang mau memproduksikan ya susah gitu ya, ngapain? Terus kemudian kan kaset diganti CD, karena kaset itu kadang kalau kita nyalain itu kadang ngelokor, gitu. Apa bulat gitu ya. Terus kita pakai pensil tuh begini gitu. Saya itu lengkap dulu. One Pulse dari album pertama sampai album yang itu tuh lengkap gitu ya. Jadi bangga gitu loh kalau kita punya kaset gitu, ya. Terus kemudian CD isinya lebih banyak. Kaset itu harus biasanya 16, 20 lagu gitu ya, baru dia bisa rekaman dijual di kaset. Nah, itu masa lalu teman-teman. Sekarang Anda kan dengerin musik itu pasti lewat YouTube gitu ya. Kalau di sini kan dengernya hanya musiknya, tapi kalau di YouTube kan ada video klipnya, ya tak? Ada video klipnya. Nah, semua itu kenapa? Internet. Kok bisa? Karena internet. Coba kalau nggak ada internet, nggak bakalan ada bisa dengerin lewat YouTube, itu nggak ada. Jadi orang yang menemukan internet itu hebat, ya, merubah tatanan hidup kita. Nah, di sisi lain apa? Gini teman-teman, sebelah kiri grup musik kalau masih mengandalkan mau rekaman gitu, susahnya minta ampun. Dulu grup musik itu terbatas, karena kalau mau rekaman ke produser, ya, waduh, lagumu jelek ini, wah nanti sudah terlanjur nyetak banyak nggak laku, misalnya gitu ya. Jadi susah mau jadi grup musik itu susah, hasilnya juga sedikit. Tapi sekarang alah, kita baru belajar jeng gitu ya. Kita masukin YouTube, kalau view-nya banyak, dapat uang kita. Nggak perlu izin, pakai produser segala macam, nggak perlu. Ya, tuh misalnya yang basis fakultas vokasi itu, yang gembung ya itu, kalau dia rekaman, dia main musik, hobinya tersalurkan. Tapi saat dia main musik, dia direkam jadi konten, ya, jadi konten, maka dia menghasilkan uang dari situ. Hobinya tetap tersalurkan, gitu ya. Main musiknya jadi semangat, gitu ya. Oke. Nah, kalau sebelah kanan mesti tahu ya grup ada penyanyi-penyanyi Darboy Gang, Denny Caknan, siapa itu? Yeni Inka, Masdo, Guyon Waton, Happy Asmara, Fatin, Nela Karisma. Oh, saya juga hafal. Setiap kali YouTube saya search-nya mesti Denny Caknan sekarang gitu ya. Oke. Nah, terus penyanyi-penyanyi yang lain juga masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa internet itu akan menghilangkan pekerjaan yang dulu, tetapi memunculkan cara atau pekerjaan yang baru jauh lebih banyak. Jadi jangan takut. Sama saja kalau di industri ada robot, wah menghilangkan manusia, tidak perlu takut. Karena nanti akan ada muncul pekerjaan baru yang jauh lebih banyak. Gitu ya. Nah, terus kemudian saya perdalam lagi. Ojek di pangkalan, apakah Anda masih melihat? Masih, tapi hasilnya berapa dia? Karena apa? Dia tuh pasif, nunggu penumpang nggak datang-datang gitu ya. Nggak ada sekarang. Mulai ditinggalkan. Dulu zaman pertama kali ojek online itu, kalau mau masuk ke lokasi ojek pangkalan, digebui itu, pukuli itu tukang ojek online-nya. Betul. Tapi sekarang nggak ada yang mukuli. Teknologi itu nggak bisa kita bendung, ya, nggak bisa. Taksi dulu pakai Argo, ya. Kalau Anda pernah ngerasain taksi pakai Argo, sekarang kan mesti pakai Gokar, gitu ya. Kalau nggak Grab gitu ya. Kalau dulu pakai Argo,
Kalau Anda pakai Gokar, itu kan saya mau ke Malioboro dari kampus vokasi. Anda langsung tahu harganya berapa. Anda bisa milih, oh saya kalau pakai Gokar sekian, kalau pakai Grab sekian, kalau pakai Maxim sekian, gitu ya. Wah, saya paling yang murah, gitu ya. Yes, saya langsung tahu. Tapi zaman dulu, Anda nggak tahu, Pak, taksi kamu masuk mau ke Malioboro. Ya, dia pencet argonya itu, terus gitu ya. Terus pergi ke Malioboro. Berapa bayarnya belum tahu sebelum sampai sana. Lah kalau taksinya curang, dia muter-muter, gitu ya. Dia muter-muter. Wah, supaya jauh. Wah, kalau orang, wah ini orang nggak tahu sini nih. Saya tak muter-muter aja. Biar jauh. Wah, jauh Pak ini lokasinya. Padahal nyuk gitu ya. Dia padahal di situ dia sono gitu ya. Balik lagi di sini, ini bayarnya 200.000. Ya, kalau sekarang Gokar muter-muter, ya rugi. Wong sudah tahu harganya sekian, dia muter ya tetap dibayar segitu, ya. Gitu, ya. Nah, terus kemudian koran. Ada yang baca koran sekarang? Gak ada. Jadi Anda kalau di perempatan loper koran, saya kasihan. Gak ada yang beli, gitu ya. Nggak ada yang beli, gitu ya. Orang nggak baca koran. Saya pun beli koran di perempatan itu hanya kasihan, terus terang aja. Jadi, oh kasihan ibunya udah panas-panas bawa koran gitu. Ah, saya beli ah. Enggak saya baca. Kadang saya pakai untuk bungkus apa gitu ya. Sudah berubah pokoknya. Kamera yang pakai roll, Anda ngerasain? Ya, dulu kalau jepretannya gagal, ya wes, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Anda sekarang, wah jelek, hapus dulu, jepret lagi kan gitu. Terus di tol dulu kan ada penjaga tol bayar, kerjaan itu. Ya, dulu tolnya banyak kan, banyak itu pekerja tol. Tapi sekarang nggak ada, pakai kartu, beres gitu ya. Malah sekarang sudah ada tol yang modelnya pakai RFID. Jadi nanti langsung lewat aja set, gitu ya. Langsung kena gitu ya. Coba bayangkan kalau waktunya untuk ngetap ini, dia langsung bablas saja, langsung otomatis tahu keambil di rekeningnya dia gitu ya. Mesin ketik, sekarang ada yang menggunakan mesin ketik. Dulu itu wah banyak sekali jasa mesin ketik untuk tugas akhir. Banyak gitu. Karena apa? Kita ngetiknya kan tuk. Mesin ngetik itu cepet sekali gitu ya. Telepon itu. Sekarang ada yang rumahnya punya telepon? Enggak ada. Bayarnya mahal gitu ya. Abonemennya aja mahal. Enggak bisa video call lagi kan gitu ya. Nah, zamannya sekarang sudah kayak gini teman-teman ya. Anda online, ojek online, terus kemudian taksi online, baca berita ya di handphone gitu ya. Terus kemudian kameranya digital, bahkan handphone aja sekarang pixelnya itu sudah nggak main-main gitu ya. Handphone sekarang kan terbagi, ada handphone khusus untuk kamera, khusus untuk yang kameranya bagus, ada handphone yang khusus apanya bagus gitu ya. Terus kemudian video call gitu ya, ada komputer, ada laptop dan sebagainya. Nah, saya kemarin lihat iklan di YouTube Samsung S24. Ngomongnya apa? Saya itu bisa kontak orang di luar negeri pakai bahasanya dia. Gitu ya. Jadi di sini saya setting, saya ngomong pakai bahasa Indonesia yang menerima orang Spanyol, gitu ya. Saya telepon pakai bahasa Indonesia ini saya. Maka orang yang menerima sana sudah pakai bahasa Spanyol. Ya. Orang sana ngomong Spanyol, saya nerimanya bahasa Indonesia. Loh, sudah sampai kayak gitu. Itu karena AI, gitu ya. Internet terus AI. Cerdasnya itu semakin cerdas, gitu ya. Oke, nah, kalau Anda misalnya upload foto di Facebook gitu ya, itu langsung muncul kotak wajah Anda ini. Kalau Anda tag itu langsung tahu ini Pak Ijo gitu ya, langsung tahu ya. Loh kok bisa ya? Karena ada face recognition gitu ya, AI di situ, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman.
Dunia sudah berubah karena internet dan AI. Kalau kita nggak mau ikut berubah, hilang kita. Pekerjaan, kalau kita masih mengangan-angankan pekerjaan-pekerjaan masa lalu, oh nggak ada lagi. Kamu lulus, pekerjaannya udah nggak ada gitu ya. Tapi jangan heran bahwa muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang bahkan sekarang aja mungkin belum ada pekerjaannya itu. Nanti akan muncul banyak pekerjaan baru. Jadi nggak usah khawatir nganggur. Nah, salah satu pekerjaan baru yang sekarang orang banyak geluti itu adalah digital content creator. Karena itu semuanya bisa melakukan, gitu ya. Anda tidak perlu ijazah S3 dan sebagainya, gitu ya. Tinggal Anda punya kemampuan untuk misalnya membuat video, edit video dan sebagainya, Anda upload, nggak main-main. Ya, yang bisa Anda peroleh itu nggak main-main. Oke ya. Nah, sekarang apa namanya digital content creator? Ya. Saya kemarin kan kalau robot kan sering buat video dan beberapa teman saya minta buat video, ngumpulkan video. Dari beberapa video itu saya kagum loh terus terang sama teman-teman. Ngedit videonya itu bagus-bagus, saya seneng gitu ya. Cuman saya memang sengaja nggak upload video kalian karena itu privacy gitu ya. Saya mesti yang upload adalah video hasil karya saya, gitu ya, meskipun jelek hasilnya, gitu ya. Tapi Anda itu sebetulnya kalau saya tuh gregetan pengen saya upload di video, tapi wah ini enggak yang buat orang lain, gitu ya. Saya gitu. Jadi digital content creator itu adalah orang yang membuat konten, bisa dalam bentuk video macam-macam gitu dan diupload di dalam beberapa akun media sosial. Dah, tugasnya cuma itu, ya. Jadi saya cuma buat video, terus saya upload di akun media sosial saya. Ya. Nah, terus kemudian, lah, kenapa kok saya ngomong tentang digital content creator ke teman-teman? Ternyata digital content creator ini loh, banyak sekali peluang untuk memperoleh penghasilan dari seorang digital content creator. Yang satu, sebagai karyawan perusahaan. Anda kenal Mbak Agnes kan ya? Agnes yang kemarin ketua BEM itu dia awalnya bekerja sebagai konten kreator di satu perusahaan kosmetik, gitu ya. Jadi dia membuat konten tentang kosmetik untuk promosi di perusahaan tadi. Dan sekarang banyak perusahaan merekrut orang untuk jadi seorang digital content creator. Ya. Kamu kerja di sini, kerja di apa? Bagian digital content creator untuk marketing. Karena perusahaan itu penting marketing. Kamu buat barang tagih kayak apa nggak bisa dijual, nggak ada gunanya, gitu ya. Marketing itu paling penting. Jadi buat sesuatu yang harus bisa dijual, gitu ya. Nah, supaya bisa dijual kan harus dipromosikan. Nah, promosinya kalau Anda sekarang lihat di televisi, di YouTube, itu yang promosi sekarang tidak perlu artis. Kalau zaman dulu kan harus artis yang terkenal. Sekarang itu sudah kreatif-kreatif dan orang yang aneh-aneh. Sekarang ada promosi sampo Head and Shoulder itu. Ya di perempatan pakai helmnya gini-giniin gitu ya. Itu nggak ada yang artis gitu ya. Tapi itu adalah kreativitas dari seorang digital content creator. Jadi kuncinya kreativitas. Terus kemudian Google AdSense. Misalnya kayak saya kan juga seorang YouTuber gitu ya. Maka saya dapat Google AdSense. Saya dapat gaji dari Google gitu ya. Jadi setiap video yang saya upload, kalau view-nya banyak, itu saya akan dapat uang gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah dimonetisasi. Karena saya sudah memiliki 1.000 subscriber minimal dan 4.000 jam tayang. Maka saya sudah dimonetisasi sama si Google. Sehingga saya sudah diminta data, nomor rekening. Sehingga kalau saya upload video, ini saya buat video, nanti saya upload videonya, kalau yang nonton banyak, ya saya dapat pemasukan, gitu ya. Dan ini sampai kapan pemasukannya ya? Sampai ada orang nonton, sampai besok saya tua kalau masih ada yang nonton. Ya mungkin karena di sini Anda, ini video saya pas kuliah, pas sharing Pak Aris gitu ya, Anda tonton bolak-balik itu, ya saya dapat uang, gitu ya. Oke? Terus ketiga itu sebagai content creator endorse.
Anda kan sering lihat sekarang orang datang ke rumah makan, cuman mereview makanan dan sebagainya, gitu ya. Itu di-endorse saja, ya. Misalnya mau beli tas, gitu, oh tasnya bagus-bagus gitu. Itu dia buat konten, tapi dia dapat uang, gitu ya. Terus kemudian konten kreator afiliasi, ini anak saya yang melakukan. Anak saya kan TikToker, gitu ya. Jadi dia itu selalu buat konten tentang make up. Nah, saat make up, alat atau yang bahan-bahan make up dia itu dia tampilkan di bawah link-linknya. Ya, misal, kakak itu bagus ya lipstiknya, itu beli di mana? Ini murah, Anda bisa klik di bawah. Saat si orang itu ngeklik di bawah, dapat uang, gitu ya. Terus yang 5 itu menjual kursus online. Ya, sekarang banyak sekali kursus bahasa, kursus apapun dilakukan secara online. Dan yang terakhir, bisnis pribadi. Nah, ini yang tidak tahu. Nanti akan saya tunjukkan salah satu konten alumni mekatronika, gitu ya. Jadi idenya gini. Jadi biasanya kan orang itu jualan sesuatu. Nah, supaya saya jualan sesuatu itu laris, saya buat konten terhadap jualan saya tadi. Terus saya upload di media sosial. Tujuannya apa? Orang tahu produk saya sehingga beli. Dia mungkin tidak dapat dari Google AdSense, tapi dia itu lagi promosi produknya yang dia jual itu. Ya kayak perusahaan tadi, gitu ya. Nah, itu sebagai bisnis pribadi. Ya, jadi banyak sekali peluang untuk memperoleh penghasilan jadi seorang digital content creator. Oke, nah ini buktinya, lowongan sudah banyak. Coba Anda search di Google, content creator, digital content creator, lowongan banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, sekarang kenapa kok saya pengen membuat komunitas ya di Fakultas Vokasi? Ini loh, ini fakta saat ini tentang mahasiswa Fakultas Vokasi. Yang pertama, mahasiswa itu semakin tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. UKF, BEM, HMPS, jadi panitia, ikut lomba robot dan sebagainya. Itu jarang, gitu ya. Sini ini bisa dihitung, gitu ya. Coba kalau tidak dikasih syarat sistem poin, malah nggak ada mungkin yang ikut kegiatan kemahasiswaan. Karena syarat sistem poin aja terus akhirnya ikut, gitu ya. Yang kedua, kita semakin tidak berprestasi, ya. Karena saat kita ikut lomba apa-apa, kadang mungkin nggak ada semangat, gitu ya. Sehingga belajarnya juga kurang maksimal, gitu. Terus juga kalau kita supaya Fakultas Vokasi dikenalkan, kita ya harus promosi. Tetapi biasanya yang promosi itu ya hanya orang-orang tertentu. Kalau di Fakultas Vokasi mungkin bisa dikatakan saya yang paling sering untuk mempromosikan Fakultas Vokasi. Nah, kalau yang ngomong satu sampai nyemprot-nyemprot ya hasilnya pasti tidak maksimal dibandingkan kalau semuanya terlibat dalam promosi, ya. Yang keempat, beberapa mahasiswa itu memiliki kesulitan keuangan selama proses perkuliahan di sini. Coba kalau Anda sudah jadi konten kreator sejak awal, wah besok bayar SKS ya buat konten waktunya bayaran konten, bayaran SKS, gitu ya. Peluang itu ada, ya. Terus kemudian waktu tunggu lulusan untuk memperoleh kerja itu juga semakin lama. Dulu mimpi kita 100% mahasiswa diterima kerja sebelum diwisuda. Kita sudah sampai 65%. 65% lulusan kita saat wisuda itu sudah diterima kerja. Maka saat wisuda, si A, putra bapak siapa sudah diterima kerja di mana, gitu ya. Kalau di wisuda kita sebutkan itu. Sekarang semakin turun terus, ya. Nah itu kan jadi pertanyaan ngopo gitu ya. Karena mungkin banyak faktor di sini. Karena orang sukses itu kan tidak hanya hard skill, dia butuh soft skill. Dan soft skill itu didapat di mana? Didapat di kegiatan yang non perkuliahan reguler. Nah, ini nggak aktif di sini, soft skill-nya kan kurang gitu ya. Misalnya kemampuan komunikasi, kerjasama, itu kalau tes kerja itu kan kadang dites itu.
bagaimana Anda menyelesaikan satu permasalahan dalam tim, itu kan dites kan gitu. Oke. Nah, padahal di satu sisi ini loh, peluangnya kegiatan di Fakultas Vokasi itu banyak. Ini nggak ada yang terlibat. Ya, sampai beberapa UKF itu tutup sekarang. Karena apa? Nggak ada peminatnya, gitu ya. UKF fotografi, UKF Hapkido, sampai sekarang saya kemarin baru saja di WA pelatihnya Hapkido. Pak, Hapkidonya bagaimana? Aduh, nggak ada yang berminat, misalnya gitu ya. Padahal nanti kalau misalnya ada Hapkido, kita buat konten tentang Hapkido, gitu ya. Bagaimana pukulan, bagaimana tendangan dan sebagainya. Nah, itu kalau diupload, nah, kita dapat sehatnya, dapat skill Hapkidonya, tapi kita dapat uang dari konten yang kita upload, gitu loh. Jadi idenya, ini semuanya ini, itu nanti harapannya orang jadi berminat di situ, karena apa? Ini bahan konten juga, gitu loh. Jadi saya bisa ngonten karena ikut band, UKF band, yuk rekaman, konten gitu ya. Tapi saya juga semangat ngebandnya gitu ya. Hasilnya bagus. Nah sekarang band, aduh, nggak ada. Mungkin pas lagi acara aja gitu ya, lagi kumpul latihan berapa lama gitu. Tapi kalau konten latihan setiap saat, sehingga semangat gitu ya. Bayarannya dari mana? Wah, saya dari hasil konten itu saya bisa bayar untuk latihan ngeband, gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, idenya gini teman-teman. Ini konsep besarnya. Jadi bahwa dalam proses pendidikan itu kan mesti ada input Anda, terus kemudian menghasilkan output lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia kerja. Nah, proses pendidikan itu harus didukung oleh kegiatan-kegiatan yang mengembangkan soft skill. Ya. Jadi soft skill itu didapat dari mana ya? Dari kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Tapi karena di bawah ini tidak ada yang terlibat, pengen ikut di situ, tadi minatnya kan kecil, sehingga lemah di bawah itu. Maka kita membuat komunitas itu, tujuannya apa? Supaya kegiatan ini naik lagi gitu. Maksudnya. Jadi buat Fakultas Vokasi itu sebetulnya pengen mahasiswanya nanti soft skill-nya bagus dari berkegiatan itu. Bagaimana ya supaya semangat? Karena setiap kegiatan itu bisa jadi konten, digital konten. Nah, itu idenya. Sehingga nanti pada akhirnya di belakang ya kita akan mudah diterima kerja karena hard skill dan soft skill kita seimbang. Jadi tidak jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, kan gitu. Tidak seperti itu, ya. Nah, tentunya untuk mencapai itu nanti kita akan membentuk komunitas. Terus saya yang kedua di sini membuka wawasan teman-teman bahwa peluang itu ada. Ya, peluang itu ada. Terus nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Misalnya kalau ada komunitas, itu kan kita bisa saling berbagi, bisa diskusi. Bagaimana ya caranya membuat thumbnail yang menarik? Bagaimana ya judulnya supaya menarik? Kalau kita membuat konten, itu kan harus ada hook. Hook itu supaya orang penasaran pengen nonton. Thumbnail itu termasuk hook. Jadi kalau kita buat thumbnailnya bagus, orang penasaran pengen nonton. Judulnya juga dibuat menarik, orang penasaran pengen nonton. Kalau Anda nonton videonya Mas Gondrong Labanan yang tukang mancing itu, ya, itu seringnya judulnya mesti heboh. Wah, ikan di sini tarikannya hebat sekali, saya sampai nggak kuat gitu ya. Padahal ikannya cuma ikan nila, itu water gitu ya. Tapi dibuat heboh supaya orang tertarik pengen nonton gitu ya. Nah, itu adalah nanti yang perlu nanti diskusi pelatihan yang ada di sini, gitu ya. Terus kemudian bagaimana membuat video yang menarik meskipun dari HP. Misalnya gitu kan, kadang kan butuh orang-orang sinematografi, fotografi dan sebagainya ya. Nah, nanti kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan UKF, kegiatan kemahasiswaan itu semuanya bisa jadi modal kita untuk buat konten. Ya, idenya seperti itu teman-teman. Jadi konten kreator itu nanti akan jadi wadah. Wah, semua kegiatan jadi semangat semua.
wah saya mau ngeband buat konten, karena besok mau bayar kuliah. Saya nanti biar dapat dana untuk bayar kuliah, misalnya gitu ya. Nah, digital konten itu saya YouTuber tapi perkembangannya lambat. Karena YouTube saya itu isinya tentang kuliah-kuliah gitu ya. Mungkin yang nonton terbatas. Beda kalau yang kontennya musik gitu ya. Kalau yang nonton kan universal. Jadi kalau kita buat kontennya kita juga harus tahu target pasar kita apa. Kalau saya kan buat konten karena dulu pandemi gitu ya. Saya kuliah saya semuanya saya rekam di YouTube. Nah, maka kalau Anda buat konten ini loh, sudah diteliti, konten paling besar yang ditonton itu adalah film, 2 musik, 3 olahraga, 4 kuliner, 5 tutorial game, ya, 6 dunia entertainment, prank dan sebagainya. Terus kemudian 7 ceramah agama. Wah, pendeta Yovan misalnya mau ceramah agama, gitu ya. Loh, itu yang nonton banyak gitu, ya. Terus berita, vlog artis, ya paling rendah pendidikan, ya paling rendah itu pendidikan. Jadi kalau buat konten pendidikan ya, bagaimana ya caranya? Saya juga belum menemukan gitu ya. Penontonnya itu sedikit sekali gitu ya. Karena nonton itu saya butuh hiburan tapi nonton malah pusing gitu ya. Anda aja mungkin saya suruh nonton kadang ya nggak nonton gitu ya. Nah. Ini loh, ya, suasana kampus, lab, UKF, kegiatan-kegiatan ini bisa jadi konten semuanya. Peluang sebetulnya. Dan itu kan tidak dimiliki di tempat lain. Di tempat kita ini kan beberapa hal unik gitu ya. Tempat lain nggak ada. Ya. Nah, kalau saya kemarin kan idenya juga, saya kan jadi DPL KKN sekarang. Ya, saya besok jadi dosen pembimbing di Wonosari di daerah dekat pantai sana. Saya nanti apa? Tempat saya KKN mau saya buat kampung YouTuber semuanya. Ya, tuh. Mimpinya kita. Jadi kita buat jadi kampung YouTuber di tempat KKN. Maka nanti kita kasih wawasan, kita kasih edukasi, pelatihan. Jadi programnya itu. Ya, nanti saya baru minta tolong APL sama mahasiswanya untuk ngecek apakah di situ memungkinkan dan sebagainya. Karena di sana kan ada pantai, ada gotong royong, ada pertanian, ada pembangunan JJLS, ada mungkin makanan-makanan tradisional yang tidak ada tempat lain, misalnya tiwul, belalang goreng dan sebagainya, gitu ya. Buat pisah, toppingnya belalang, misalnya gitu ya. Anda kan bisa jadi konten yang menarik. Ya. Nah, konten itu banyak sekali. Ini lihat ini. Ya, tip merawat anggrek. Ya, istri saya sering tuh. Istri saya salah satu yang bayari konten perawatan anggrek. Sekarang anggreknya mati semua, stres ya. Waduh, saya jadi pusing kalau pulang ke rumah istri saya marah-marah karena anggreknya sudah mati gitu ya. Nah, tips merawat cupang. Kemarin saya itu datang ke alumni mekatronika di daerah Kulon Progo. Dia peternak cupang, saya dikasih 19 cupang. Pasti, sekarang mati semua. Wah, dulu saya beli botol, beli sekarang mati semua gitu ya. Karena tinggal pergi lama, nggak dikasih makan, ngambang semua ikan cupangnya gitu ya. Terus kemudian tips merawat pedet agar cepat besar gitu ya. Terus kemudian kampus tour. Ya, ini Gajah Mada, Sanata Dharma, keliling-keliling gitu ya. Itu bisa jadi konten. Ini loh kampus Sanata Dharma, ya, gitu ya. Nah, pinter-pinternya kita membuat konten. Ya, orang servis kulkas, servis misalnya Anda besok buka bengkel servis kulkas, bengkel peralatan gitu ya. Nah, ini yang servis kulkas ini sekarang dia kalau nggak dibayar aja nggak apa-apa kok. Kulkasnya dibetulin karena jadi konten. Bayarannya lebih banyak daripada bayari servis gitu ya. Yang di kanan sendiri itu pencetus kampung YouTuber di daerah Banyumas. Itu subscribernya sudah 1 juta, maka dia dapat gold button gitu ya. Kalau silver button itu 100.000 subscriber. Kalau gold 1 juta.
Kalau Diamond 10 juta subscriber. Nah, subscribernya semakin banyak, kemungkinan yang nonton kontennya semakin banyak, gajiannya semakin banyak. Gitu ya. Nah, sekarang konten apa lagi? Nah, saya ya produk promosi sidik lah konten saya ya. Nah, di sini di sebelah kiri ya perbandingannya. Sebelah kiri ini dosen ITB, namanya Pak Bada. Dia itu punya konten YouTube namanya Bermatematika. Ya, jadi isinya tentang matematika saja, gitu ya. Nah, kalau saya itu kontennya ya tentang mekatronika, gitu ya. Sekarang saya sedang meneliti konten motivasi untuk jadi digital content creator. Karena saya sekarang keliling kemana-mana untuk memotivasi orang menjadi digital content creator. Kemarin baru saja di desa di Wonosari dan pemuda-pemudi sana saya kumpulkan, saya memberikan wawasan ke mereka dan nantinya akan melatih sampai nanti jadi YouTuber, TikToker, macam-macam gitu ya, untuk menjadi. Kalau di sana itu penghasilannya bertani sama dia melihara sapi bertani, itu salah satu konten saya. Hasilnya per bulan cuma 350.000. Ya. Padahal saat dia melihara sapi, buat pupuk dari ikan itu bisa jadi konten. Ya, dia tetap melihara sapi, tapi akhirnya punya konten. Nah, konten itu bisa menghasilkan. Nah, idenya seperti itu. Jadi tidak akan menghilangkan pekerjaan di sana, tapi justru pekerjaan di sana yang unik itu jadi konten. Gitu ya. Nah, ini Danang Giri Sadewo, ini mahasiswa Gajah Mada dari Visipol. Dia subscribernya sudah 386.000. Nah, ini juga kontennya ini, misalnya UTBK, udah ternyata gitu ya. Jadi dia memanfaatkan kuliah proses-proses perkuliahan daftar itu untuk jadi konten. Terus di sebelah kanan ini Mahmud, ini juga berkas wawancara KIP kuliah anti gagal. Misalnya orang yang mau daftar KIP kuliah kan bisa belajar itu. Jadi itu bisa jadi konten, ya. Kreatif sekali gitu ya. Nah, ini saya mau menunjukkan salah satu alumni kita. Ya, jangan bilang bahwa digital content creator itu ya nggak bergelut di dalam bidang mekatronika. Mas Sandi Inverter, kalau Anda search itu terkenal. Ini alumni mekatronika angkatan 2011, rumahnya Magelang. Dia itu membuat inverter untuk pembangkit listrik tenaga matahari. Dia sudah pesanannya sudah ke mana-mana. Nah, sekarang dia membuat konten di Facebook, di Instagram, terus kemudian di YouTube. Itu tujuan pertamanya adalah untuk promosi. Promosi produknya dia. Tetapi tanpa dia sadari, sekarang dia dapat penghasilan dari konten, ya. Dia sekarang produknya jadi dikenal, banyak yang pesen, tetapi dia juga dapat tambahan penghasilan dari konten. Nah, ya toh? Dan bidangnya ya tetap terkait dengan mekatronika. Besok kalau Anda misalnya membuat mesin spesial purpose mesin, misalnya untuk otomasi filling apa, Anda bisa jadikan konten. Ini kontennya kalau Anda buka, ini semuanya tentang inverter. Dan inverternya itu dia buat. Bukan inverter beli kayak kita menggunakan. Dia buat inverter untuk pembangkit listrik tenaga surya. Ini banyak kerjasama sama pemerintah. Ada search Sandi Inverter sangat terkenal. Ya. Nah, terus kemudian ini loh, juga 5 konten kreator yang saya katakan juga mungkin YouTuber gitu ya. Yang sekarang dia mahasiswa. Anda mesti tahu Jeremy Pauline, ya, Jerome Pauline. Dia mahasiswa di Jepang. Ini subscribernya sudah 10,4 juta. Berarti sudah dapat diamond button. Dia, misalnya Turah Patayana, itu mahasiswa di Rusia. Nah, dia kontennya ya tentang mahasiswa gimana di Rusia sana, gitu ya. Sehingga ya unik kontennya dia, nggak banyak orang kan yang bisa seperti itu. Maka sekarang kan banyak konten-konten orang Indonesia yang dapat suami luar negeri terus di luar negeri, gitu ya. Terus dia kontennya adalah kegiatan di luar negeri sana. Anak saya pinter bahasa Jawa, gitu ya. Orang wajahnya kayak bule-bule tapi pinter bahasa Jawa. Itu konten yang menarik, gitu ya. Jadi peluangnya itu teman-teman.
Jadi Anda bisa sekarang buat jadi seorang digital content creator. Jadi besok siapa tahu malah Anda karirnya jadi seorang digital content creator, gitu ya. Nggak perlu ngelamar kerja. Anda masih mahasiswa aja sudah dapat penghasilan, Anda lulus ya udah, saya teruskan saja, misalnya kayak gitu. Ya, ada kemungkinan itu. Karena ini yang menjadi salah satu penyemangat saya juga, bahwa di luar negeri itu sudah banyak komunitas digital content creator di universitas-universitas besar di dunia. Ya, misalnya ini 10 yang saya kemarin search dari Google, gitu ya. Dari Google, ya, MIT dan sebagainya itu semua punya komunitas digital content creator. Bahkan di Indonesia itu ternyata sudah ada 10 universitas yang memiliki komunitas digital content creator. Yang paling lama besar ITB. Ya, nah di sini harus bisa kita. Karena ini apa? Peluang. Dan semua orang bisa memanfaatkan itu. Tidak mengenal Anda kuliah jurusan apa dan sebagainya. Semuanya bisa. Anda S1, S2, S3, enggak penting gitu ya. Bahkan kalau Anda lihat konten-konten Mas Gondong Labanan itu lulusan SD. Ya, lulusan SD. Dia senang mancing. Dalam salah satu kontennya dia bilang gini, saya itu lulusan SD, Mas. Kalau saya bekerja di industri, mau jadi apa? Dibayar berapa? Paling saya jadi keamanan, paling saya jadi kebersihan, misalnya mohon maaf gitu ya. Saya lulusan SD soalnya. Tapi sekarang hobi saya tersalurkan, mancing. Gajinya sekarang itu 50 juta lebih per bulan. Ya, saya bukan ngagul-ngaguli, wah saya kuliah mekatronika sulit-sulit 4 tahun, nanti gaji di industri ternyata cuma segitu. Nah, Mas Gondong Labanan lulusan SD, mancing, punya konten mancing, hasilnya jauh lebih besar gitu ya. Ya hidup kan tidak hanya untuk masalah uang kan gitu ya. Mungkin kan Anda mungkin jadi seorang lulusan mekatronika supaya saya bisa semakin bermanfaat buat orang lain kan gitu ya. Nah sekarang saya tetap mekatronika, tetapi mekatronika saya bisa saya jadikan konten ternyata gitu ya. Kayak saya sekarang dosen, saya ngajar PLC, ngajar motor listrik, ngajar robotika dan sebagainya. Apa yang saya ajarkan itu ternyata bisa menghasilkan uang dari konten. Ya, dulu saya tuh nggak ada kepikiran itu awalnya, karena pandemi, gitu ya, nggak boleh masuk, Anda kan gitu. Saya kan ngajarnya semua harus online. Nah, saya upload aja di YouTube, loh, ternyata kok semakin lama semakin banyak dan dimonetisasi sama YouTube, gitu ya. Maka dulu uploadan video saya yang macam-macam itu saya hapusi, gitu ya. Sekarang isinya cuma mekatronik, nah, plus sekarang tentang motivasi untuk jadi seorang digital content creator. Nah, goal yang saya harapkan ini, nanti mahasiswa semakin tertarik untuk kegiatan di sini, karena apa? Semua kegiatan itu bisa jadi konten. Terus kemudian prestasi mahasiswa itu juga meningkat. Terus kemudian mahasiswa semakin terlibat juga mempromosikan. Kontennya kan bisa promosi untuk Fakultas Vokasi. Terus kemudian mahasiswa mungkin kalau misalnya itu berhasil dimonetisasi, bisa jadi memperoleh tambahan penghasilan. Ya, kalaupun itu tidak sampai dimonetisasi, minimal untuk promosi diri Anda, ya, expose diri Anda. Ini loh saya, gitu ya. Saya ahli apa? Kegiatan saya apa? Karena nanti kalau Anda lamar pekerjaan, di dalam CV Anda itu pasti sekarang diminta untuk memasukkan media sosial Anda apa? Alamatnya. Karena mereka akan melihat jejak digital kita. Maka hati-hati kalau punya media sosial yang di dalamnya isinya ujaran kebencian, macam-macam gitu ya. Misalnya Anda ganyang gitu ya. Anda nggak mungkin dapat visa misalnya mau ke sana. Gitu ya. Karena jejak digital Anda itu nanti jadi bumerang ke Anda kalau isinya adalah konten-konten yang nanti negatif. Gitu ya. Maka jagalah digital konten, jagalah media sosial Anda supaya digital kontennya itu sesuatu yang positif buat Anda untuk promosi diri Anda. Jadi nanti kalau tidak bisa dapat uang pun, ini media sosial Anda ini bisa untuk promosi Anda, masuk di dalam CV Anda. Ini loh kegiatan saya,
ini tertarik, kegiatannya banyak, ini kreatif. Nah, gitu ya, untuk yang perusahaan. Terus harapannya apa? Waktu tunggu lulusan untuk memperoleh kerja semakin singkat. Tadi soft skill, hard skill-nya seimbang. Kalau perlu nanti jadi seorang digital content creator misalnya, nggak perlu bekerja yang lain. Ya, oke. Nah, yang terakhir, don't create content to gain follower. Jadi kalau kita membuat konten, itu jangan berpikiran, wah supaya follower saya banyak. Tapi buatlah konten yang nanti bermanfaat untuk masyarakat. Follower itu akan mengikuti. Jadi kalau Anda buat konten bermanfaat, pasti yang nonton akan banyak, dan pasti yang follow akan banyak. Sama saja kalau Anda kuliah. Kuliah itu jangan ngejar ijazah, tapi kejarlah kompetensinya. Kalau kompetensi Anda bagus, ijazah itu pasti ikut, Anda pasti lulus. Tapi kalau Anda ngejarnya ijazah, bisa jadi Anda melakukan perkuliahan dengan cheating, ya, curang. Karena apa? Yang Anda kejar nilai dan ijazah, bukan kompetensi. Ya, begitu teman-teman. Oke. Nah, saya mau menunjukkan tadi, semoga sudah bisa connect belum ya? Nah, ini Leka Garudita. Isinya kontennya itu gini. Nah, ini Leka. Ya. Nah, oke ya, ini Leka. Isinya modelnya kayak gini. Dia masih SD. Terus kemudian kalau kita lihat, ya, Leka Garudita itu penghasilannya 1 bulan minimal, ya, minimal. Ya, ini saya tunjukkan. Minimal penghasilan Leka Garudita itu berapa? Ya, dia sudah A grade-nya. Minimalnya adalah 78,6 ribu dolar. Itu kalau kita rupiahkan 1,4 miliar SD. Kontennya ya. Jadi artinya kita itu juga punya peluang gitu ya. Ya. Dan kalau 1,3 juta dolar itu kalau saya rupiahkan 18 miliar. Hasilnya si Leka Garudita. SD. Ya. Artinya peluangnya banyak ini yang bisa Anda tangkap gitu ya. Jadi Anda harus sudah open, dunianya sudah berubah, internet dan AI merubah segalanya, pekerjaan akan banyak yang hilang, tapi muncul pekerjaan baru, salah satunya adalah digital content creator. Kalau Anda ahli buat video, ahli apa dan sebagainya, itu sudah modal gitu ya. Saya aja sekarang modalnya cuma pakai HP saya gitu ya, nggak ada modal yang lain. Ya, pakai buat thumbnail pakai Canva gitu ya. Terus edit video saya pakai Camtasia. Dah, itu aja. Terus kemudian saya kadang tanya ChatGPT untuk judulnya, buat judul yang menarik orang pengen lihat gitu ya, tentang ini. Dia kasih ide gitu ya. Saya ambil, mungkin saya edit-edit sedikit gitu. Jadi itu AI membantu kita untuk membuat konten kita menjadi lebih menarik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, karena waktunya juga sudah jam 10, Anda masih berpusing-pusing lagi tak kuliah sekarang ini. Nah, semoga hari ini saya bisa membuka wawasan teman-teman, semoga bermanfaat, sehingga teman-teman terbuka bahwa banyak pekerjaan baru yang akan muncul, salah satunya adalah digital content creator. Dan juga nanti banyak pekerjaan yang akan hilang. Nah, pekerjaan barunya itu jauh lebih banyak, jadi nggak usah khawatir. Nah, tinggal sekarang kita ambil nggak kesempatan itu. Ya. Kalau kita ya biasa gitu ya, ya udah, ya gitulah kita gitu ya. Karena keberhasilan Anda kan yang menentukan Anda. Oh ini saya ambil peluang, ya, maka langsung diambil gitu ya. Kesempatannya masih terbuka lebar, gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dian sudah diberikan waktu untuk sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.